terima kasih. Siang hari ini kami mau mengatakan, Engkaulah kerinduan hati setiap kami. Kau permata dalam kehidupan kami. Tinggal di bawah langit ada banyak hal mengecewakan. Tapi biar kami mengalami perjumpaan dengan pribadi yang tak pernah mengecewakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siang hari ini urapi setiap kami supaya firman-Mu meneguhkan, mengarahkan, menjadikan kami orang Kristen yang kokoh, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam musim. Tetapi kami kokoh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin, amin. Cari 2 orang, salami. Kau luar biasa, datang siang-siang, datang ibadah. Luar biasa, terima kasih. Selamat siang saudara, silakan duduk saudara. Ibadah di tempat ini tidak mengenal jam. Walaupun jam yang indah saat ini pun tetap jumlahnya tetap sangat punya kehausan akan Tuhan. Saudara, pagi 2 saya khotbah berbeda. Hari ini saya akan khotbah dengan satu topik bagaimana punya iman di tengah kekacauan. Karena ada masa-masa dalam hidup ini kita mengalami satu kondisi yang mau beriman, enggak itu bagaimana. Saya akan ajak saudara, mungkin ada yang sudah pernah dengar tentang kata-kata Sigionot. Biasanya orang kalau khotbah Habakuk akan khotbah tentang sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ternak lembu terhalau dari kandang namun aku tetap beria-ria dalam Tuhan. Hanya saja ada satu bagian yang menjadi satu dua tekanan yang membuat Habakuk berubah. Karena beda banget kalau Bapak Ibu membaca Habakuk cuma 3 pasal. Pasal 1 penuh dengan pertanyaan, rasa tidak nerima. Turning point-nya itu pasal 2. Pasal 3 itu sebenarnya kondisi tidak berubah, sikap hati berubah. Tapi saya akan khotbah dari 1 ayat saja, di mana dari bagian Habakuk ini, Habakuk pasal 3, yang kadang-kadang bisa jadi terlewat. Habakuk pasal 3, saya sudah siapin PowerPoint-nya. Habakuk pasal 3 ayat pertama. Cuma 1 ayat ini saja. Bisa dimunculin PowerPoint saya? Boleh nggak? Nah, oke. Next PowerPoint saya, doa Nabi Habakuk menurut nada Sigionot. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesianya. Next PowerPoint saya. PowerPoint Alkitab bilang begini. Pasal 3 ayat 1 dalam bahasa Indonesia ini dikatakan begini. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Kalau baca ini bahasa Indonesia nada ratapan. Nada ratapan itu akan kita cenderung konotasi nangis, meratap. Tapi saya mau tunjukkan keindahannya. Dalam bahasa Inggris tidak ditranslate. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini. A prayer of Habakkuk the prophet upon Sigionot. Enggak ditafsir. Tidak ditafsir lamentation. Enggak. Tapi langsung dikatakan dengan a prayer of Habakkuk the prophet upon Sigionot. Doa Nabi Habakuk menurut nada Sigionot. Ini yang saya mau tunjukkan. Kenapa dalam bahasa Inggris tidak ditafsirkan dengan bahasa yang harusnya ditafsirkan ratapan? Karena ini menarik banget. Apa sih Sigionot? Karena di Alkitab, keseluruhan Alkitab hanya 2 tempat saja ketemu Sigionot. Satunya Mazmur pasal 7. Satunya ini. Sebuah kata yang jarang diucapkan. Nah sebelum tentang membahas Sigionot, saya selalu 3 poin. Saya mau tunjukkan sebuah dialog atau juga dinamika dari pasal 1 sampai pasal 3. Pulang ibadah 3 pasal, lumayan kan ya. 3 pasal. Next PowerPoint saya. Jadi saya mau tunjukkan nih, ini tangga 1. Kalau Bapak Ibu baca kitab Habakuk, baca pasal 1 relate dengan kita sebenarnya. Sebuah pertanyaan muncul dari Habakuk. Habakuk bilang begini, kenapa sih Tuhan Kau izinkan mataku melihat kejahatan? Kenapa hukum itu terbalik? Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Itu pertanyaan Habakuk. Kenapa? Engkau diam aja. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan? Itu pertanyaan umat Tuhan sampai hari ini. Bukan saudara yang pertama bertanya. Kapan sih Tuhan engkau jawab dan kau pulihkan keadilan? Kapan sih Tuhan umatmu tuh mengalami pembelaan? Kapan? Itu sebenarnya. Dalam hidup di bawah langit ini Bapak Ibu pasti ada masa-masa momen-momen kita ini memandang sesuatu dengan cara yang berbeda gini. Contoh Asaf, Mazmur 73. Asaf bilang begini, percuma aku menjaga tanganku bersih tak bersalah itu percuma. Percuma Tuhan, kalau aku ini melayani, percuma aku ini doa, percuma aku puasa, percuma.
Itu kata Asaf di Mazmur 73. Kalau ternyata orang yang curang lebih mujur. Bukankah kita juga kadang-kadang ngalami begitu, bukan? Kita bilang, Tuhan, orang itu sudah buat kejahatan, Tuhan. Orang sudah melakukan begini dan begitu, Tuhan. Kenapa kok kami nggak ngalami? Saya ngalami Bapak Ibu. Satu kali kami ini punya tanah. Tanah itu juga hasil iman. Karena kami pendeta fixed salary dari sebuah gereja, suami saya pendeta juga. Untuk beli tanah cash kurang mampu, apalagi beli rumah. Pada waktu itu saya belum mengerti tentang KPR dan sebagainya. Alhasil kami cari tanah. Kami doa ada satu tanah lokasi sudah strategis. Pendeta seperti saya modelnya selalu cari tusuk sate. Kenapa murah? Ya, cari tusuk sate kelilingin lah mas suami saya. Karena kami percaya tanah itu yang Tuhan taruhkan. Saya ingat hari itu suami saya itu bawa tongkat begini-begini di atas tanah. Skat, ngapain Skat? Alah laut merah aja terbelah kata dia gitu. Jadi dia pakai tanah begitu. Udah kami kelilingi doa. Singkat kata Tuhan anugerai sehingga kami bisa in-house beli tanah itu. Nyicil tapi gak pakai lama. Jadi tanah itu tanah mujizat. Hasil doa ditandai mujizat. Down paymentnya pun cara Tuhan tuh lucu banget. Pada waktu saya ke marketing mau down payment nih. Dia bilang oke Kak Alit kalau suka. Karena marketingnya jemaat kami. Kasih down payment. Saya tanya waktu itu tuh tahun berapa. 10 juta bagi kami yang gak punya duit itu gede banget. Setara Kak 100 juta pada waktu itu. Hari ini pun juga banyak. Saya bilang gak ada uang. Kali itu memang sejatinya mau beli tanah atau enggak? Iya kepingin tapi uangnya gak ada. Wah guyon kali itu dia bilang. Akhirnya singkat kata itu saya ingat hari Senin. Saya ingat hari detailnya. Saya ke kantor libur. Pendeta liburnya Senin. Saya ke kantor, saya mau ambil buku PCA. Tiba-tiba ada WA. Dia ngotot minta nomor rekening saya. Saya tanya, Bapak ini siapa? Kan gak muncul nama. Oh saya ini, misalnya Abdul gitu ya. Abdul yang mana Pak? Di gereja banyak nama Abdul. Dia sebutin nama lengkapnya. Oh ya kenapa Pak? Bulit harus kasih saya nomor rekening sekarang. Ini orang minta nomor rekening gak teroris. Sekarang dia. Saya kasih aja gitu. Pikir saya kenapa dia? Bulit harus kasih sekarang. Saya kasihlah nomor rekening. Singkat kata jeda 10 menit Bulit periksa. Waktu saya periksa sejumlah harga down payment tadi 10 juta. Pas gak lebih gak kurang. Terus hari Minggunya saya tanya Bapak itu, Pak. Bapak itu kenapa kok tanya-tanya nomor rekening saya? Gak tahu Bulit. Saya itu bisa denger-dengeran suara dia. Orang itu bukan orang yang rohani, denger suara Tuhan enggak. Jemaat biasa. Saya tuh bisa denger-dengeran suruh berkati Bulit. Jelas sekali. Hari Minggu saya nggak tahan karena suara itu kenceng banget. Terus saya bilang ke istri saya, kok saya dengar, ya udah berkati saja. Dalam hati saya ngomong gini, Pak, mohon maaf ya Pak ya, gara-gara doa kami Bapak diganggu Tuhan. Kan kami doa minta sama Tuhan down paymentnya. Tuhan tuh saya, aduh Pak mohon maaf itu memang doa kami ada down payment. Nah singkat kata udah jadi tanah, udah kami beli. Makanya saudara di sini yang belum punya rumah, saya saran aja. Jangan doa minta tanah, doa langsung rumah. Kayak saya ini doa udah dapat tanah, doa lagi, nangis-nangis lagi mau bangun. Jadi mending sekalian ini saran aja ya. Saran kok dituruti silahkan. Nah satu kali mau bangun rumah, gak ada duit, gak ada uang. Uang dari mana? Kami harus nyekolahkan 3 anak gak pakai free, gak pakai ini semua harus bayar pakai duit. Kan saya gak pernah ke sekolah bayar bu pakai iman, gak pernah saya harus pakai uang. Nah singkat kata, satu kali kami melayani satu orang, ada secret admirer. Ada pengagum rahasia. Tapi bukan cowok, cewek ini, ibu-ibu. Ibu-ibu ini suka banget dengerin saya khotbah di kedukaan, ada loh. Ada favoritnya di rumah duka itu ada. Favorit saya di rumah duka. Alah singkat kata lah ya. Akhirnya kenalan saya pikir nah dia seorang janda kami bantu layani sebagainya. Saya gak tahu latar belakang dia. Dia bukan jemaat kami, saya bantu, saya layani dia, saya counseling. Singkat kata lama-kelamaan, ini orang tanya saya, Bu Lydia itu rumah sendiri ya? Bukan kontrak, gimana sih pendeta kok gak punya rumah? Apa salahnya yang punya rumah ya? Saya bingung juga, pendeta harus punya rumah. Iya, di gereja kami itu untuk punya rumah itu harus beriman. Udah, ada tanah enggak? Ada, kami lagi doa. Udah gini aja, saya bangunin. Waduh Pak Ibu kalau Ibu lagi berdoa
mau minta bangun rumah terus ada orang jawab begitu, kira-kira tuh namanya apa? Jawaban doa. Kok Bapak Ibu gak bisa dia jawab? Benar kan ya? Jawaban doa kan? Dia mau bangunin, saya persingkat aja. Wah dia ngotot, dia desek terus. Saya bilang, enggak lah masa ini bangunnya. Akhirnya kami ke kontraktor singkat kata. Saya yang bangunin, saya disuruh Tuhan untuk membangunkan rumah. Dia kasih WA-nya jelas. Ini yang suruh bangun enggak lambat-lambat, saya yang diminta Tuhan suruh cepet-cepet. Oke singkat kata udahlah kami bangunlah rumah itu. Sampai akhirnya 70% terbangun rumahnya. Aduh senang saya bilang ke anak-anak, nak ini rumah hasil doa nak, tanahnya doa. Rumahnya bangun juga doa Tuhan luar biasa ya nak. Senang sekali anak-anak saya lihat kamar-kamarnya. 70% terbangun, tiba-tiba orang yang tadi katanya disuruh Tuhan. Minta uangnya dibalikin, minta ampun. Dia minta dibalikin. Udah bentuk bangunan dibalikin, gimana caranya? Dia minta dibalikin. Terus kami bilang, kami gak ada uang. Katanya disuruh Tuhan, kalau gitu-gitu Bapak Ibu gak usah debat lah. Percuma debat. Saya bisa nempuh segala macam, tapi buat apa gitu loh. Ini orang akhirnya minta balikan sekitar 600 jutaan lebih. Uang dari mana? Dan karena dia tekan saya sampai saya ini digosipkan keluar oleh ibu ini bahwa ini pendeta satu berhutang gak mau bayar. Sampai saya pernah di blacklist. Saya bingung gini, saya ini gak hutang sampai dalam hati saya kenapa saya ketemu dia. Ini kalau saya ngalamin begitu dalam kondisi terpuruk, kan doa saya mungkin kayak Habakuk gini kan. Tuhan, pites dia Tuhan, kenapa? Ya kan? Saya udah sengsara gara ketemu dia, Pak, Ibu jangan bilang gak pernah didatangi preman, saya didatangi preman. Jadi hidup kami ini hidup ngalamin banyak proses. Datang ke kantor kayak tujuan mempermalukan saya. Preman ini utusan ibu tadi untuk neken supaya membayar. Saya bilang dicicil karena kami gak punya, gak mau tahu pokoknya 600 harus cash. Premannya datang pakai tatoan. Bu, saya ini biasa bunuh orang, dia kasih intimidasi saya. Bapak Ibu kalau ketemu orang tatoan jangan takut. Kalau tatonya gini, jagal kota jangan takut. Kok dibuka bajunya, jagalah kebersihan kota. Jadi dia pakai tato. Dia bilang, Bu kalau saya sama orang urusan, saya bunuh-bunuh beneran. Dia cerita gitu. Dia cerita bla 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 bla. Bu ini ibu ini harus dibayar. Bapak tahu case saya kah? Adepi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya masalah selama Bapak Ibu entah salah atau benar. Kalau saya kan posisi saya tidak salah, saya adepin. Saya latihan ini datang di kantor gereja. Pak masalah saya begini-begini, saya ceritain, saya tunjukin WA-nya juga. Si premannya berubah loh. Wah Bu percaya Bu, Tuhan Yesus pasti tolong Ibu. Bener, saya cerita ini apa adanya, saya gak buat-buat. Bu pasti Bu, karena preman gak berhasil neken saya, si ibu semakin marah. Akhirnya ultimatum. Kalau nggak dibayar bulan Maret rumah itu saya ambil dengan harga saya. Ngerti nggak kira-kira? Berarti saya bisa-bisa gone by the wind. Gitu ya. Katanya teman-teman tenang kali kayak Abraham. Saya bilang Abraham itu diuji tapi Ishak nggak mati. Saya kayak Ayub bilang-bilang hilang beneran ini saya bilang gitu kan. Udah. Kadang-kadang memang jemaat bermaksud baik, tapi nasihatnya kadang-kadang lucu gitu. Nah akhirnya saya bilang kontraktor, Pak hentikan aja, kami gak sanggup bayar. Enggak Bu, dia orang Kristen kontraktor, saya selesaikan. Nanti Bapak sama Ibu bayar dengan kami terserah ya, bisa diangsur. Selesailah rumah itu, kami pasarkan, brokernya udah masarkan. Banyak yang seneng banyak tapi gak laku. Wah rumah ini dingin, saya bilang iya belum jadi aja tanah sudah kami doain apa gak dingin, dingin. Senang sekali. Singkat kata sampai tanggal 27 Februari. Berarti Februari kan ada 28 aja. Besok kalau nggak terjual, tanggal 1 Maret pindah tangan dengan harga yang sesuai yang dia mau. Bisa jadi saya nggak punya apa-apa. Brokernya bilang, Bulit udah saya nyerah. Nggak bisa laku, banyak pembeli tapi nggak ada yang mau. Saya serahkan kembali, saya nangis sama Tuhan. Mungkin saya bisa nyelami Habakuk. Kapan Tuhan jawab? Tuhan kapan? Kenapa orang memperlakukan begitu Tuhan tapi diem aja? Saya seperti dipermainkan. Dia katanya disuruh Tuhan. Dia kasih WA-nya sampai kalau Bapak tunjukkan gitu akan heran-heran. Saya gak punya hutang tapi dia tekan kami untuk balikin. Kayak dimainin gitu. Kok gak ada takutnya.
Tapi sepertinya pembelaan Tuhan tuh nggak ada. Dalam semuanya Bapak Ibu, satu, jangan marah dengan Tuhan, tetap aja mendekat sama Tuhan. Karena Asaf bilang begini, semakin dia kepingin tahu, semakin membuat dia bingung. Sampai ada kata kuncinya, sampai aku masuk ke ruang kudus Tuhan. Di ruang kudus Tuhan itulah dia mendapat kekuatan dan bagaimana akhir dari orang yang hidupnya curang. Singkat kata, tanggal 28 pagi saya sudah nangis, 27 saya sudah doa, Tuhan hari ini beri saya kemurahan. Izinkan ada pembeli yang betul-betul membayar dengan harga yang pantas. Besok lepas harganya pasti tidak pantas, bisa jadi kami tidak dapat kembalian. 28, makanya saya mendorong saudara ikuti yang rekaman khotbah tadi yang kedua. Do the best, doain the best. Finalnya belum terjadi. 28 sore jam 4 ada telepon. Ada satu nona muda, kepin lihat rumah. Ya udah saya temenin. Waktu lihat dia seneng, dia mau beli. Saya bilang, non bagus. Dia pengentar panggil papanya. Dia panggil papanya, wah bagus kualitas bangunan ini. Singkat kata seneng. Saya bilang, non kalau kamu seneng segera down payment. Kamu tunda pun besok sudah kamu gak bisa. Karena besok sudah pindah tangan ke orang lain yang pasti karena sudah pasti serah terima begitu. Saya jelasin ke dia. Singkat kata dia beli. Terus saya bilang gini, saya mohon maaf down payment biasanya sekian persen. Tapi kali ini dari 2M saya minta 600 juta karena saya ada masalah seperti ini. Saya jelasin, kayak malaikat loh. Nona ini kayak 600 cukup bulit. Wih, nona muda uangnya banyak banget ini. Cukup saya bilang. Tanggal 1 Maret, 28 deal 1 Maret kami harus masuk ke notaris. Saya bilang ke suami saya, bilang ke orangnya tunggu sebentar uang akan diserahkan. 1 Maret saya deal dengan dibayar 700 juta down payment. Dan kami membalikkan ke orang itu, kami minta hitam atas putih seharusnya di hadapan notaris. Tapi saya senior pastor saya bilang gak usah. Di kata-kata itu bilang begini, kami memberikan apa yang dia minta karena kami gak punya utang. Jadi kami memberi apa yang dia minta. Saya bilang, Giskat, walaupun kita pendeta lebih kaya dari dia. Dia punya banyak harta, tapi kita kaya di dalam rohani kita. Saudara, jangan pahit hati ketika engkau diperlakukan seperti itu. Tuhan tuh tahu bagaimana membalik semuanya. Sungguh, cerita saya bisa panjang dan lebar, tapi saya mau tunjukkan di Habakuk ini. Habakuk protes. Kenapa Tuhan? Sampai kapan? Keadilan kau balikkan. Kapan Tuhan? Kalau saudara hari-hari ini berdoa teriak, kenapa? Bagaimana? Wajar sih saudara. Karena saudara bukan satu-satunya. Dari kitab para nabi itu banyak begitu. Kenapa Tuhan? Itu hal yang biasa. Tapi ada bagian yang kedua. Saya dorong saudara ketika ada banyak pertanyaan seperti Asaf tadi. Semakin kepingin tahu, bingung dia. Tapi kata kuncinya sampai masuk ke ruang kudus Tuhan. Di ruang kudus itulah Allah memperlihatkan segala sesuatunya. Sama kayak ya Habakuk. Habakuk ini ngamuk sebenarnya. Habakuk itu begitu ngamuknya di pasal 2 bilang begini. Aku hendak masuk ke tempat penantianku. Menara, watchtower. Aku mau ke tempat pengintaianku. Dan aku menanti apa yang Tuhan mau berfirmankan kepadaku. Habakuk pasal 2. Saya baca aja ya. Habakuk pasal 2 ayat yang 1 bilang begini. Habakuk pasal 2. Aku akan berdiri tempat penjagaanku dan bertahan di menara. Dia sebenarnya ngamuk ini. Aku akan meninjau untuk melihat apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya terhadap pengaduanku. Karena Habakuk ini kayak saudara dan saya. Tuhan kasih jawaban dong, kenapa? Tuhan itu sebenarnya jawab begini. Habakuk 1, 2 itu sebenarnya dialog dengan Tuhan. Habakuk, kalau aku jelaskan pun Habakuk, kamu gak paham. Ngerti Tuhan, kan aku lulusan sekolah teologi ya, kayak gitulah ya modelnya. Dan sungguhan Tuhan membangkitkan bangsa Babel, nyerang Israel, ngamuk Habakuk. Nggak mungkin. Tuhan tuh maha kudus, nggak mungkin mengizinkan bangsa kafir mendidik umatnya. Kan aku udah bilang, kamu saya jelaskan pun nggak ngerti. Jadi Bapak Ibu di bawah langit ini ada banyak kita nggak ngerti. Tuhan tuh misterinya luar biasa. Tapi kita diminta untuk trust dengan dia. Pasal 2 muncul. Aku mau di tempat peninjauanku. Aku mau nunggu nih. Apa yang Tuhan mau firmankan kepadaku. Dorongan saya. Di tengah-tengah kebingunganmu itu makanya iman di tengah kekacauan kan. Dorong dirimu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan pasal 2 mengatakan begini. Tuhan berkata kepada Habakuk. Tuliskanlah penglihatan ini.
Walaupun berlambat-lambat nantikanlah. Penglihatannya apa? Tidak tahu tapi ngubah Habakuk. Habakuk pasal 3 berubah. Jadi kalau saudara langsung lompat ke pasal 3 sekalipun pohon ara tidak mengerti tentang kronologinya ini. Dua tensionnya gak nampak. Ini sebenarnya satu tegangan antara bertanya, bingung, kacau. Banyak pertanyaan kok kayak gini sih, Allah kok gak begini, kok mengizinkan begini. Tapi juga Habakuk tidak nyerah di situ, dia tunduk untuk menanti Tuhan apa. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ini yang saya percaya. Kalau saudara masuk ke ruang Maha Kudus Tuhan, saya yakin satu hal. Pola pikir kita diubah. Masalahnya bisa jadi tetap sama, tapi pola pikir kita berubah. Pasal 3, Habakuk gak berdebat, tapi dia menyembah. Sekarang kita ngeliat Sigionot ya. Apa sih arti kata Sigionot? Sigionot itu maksudnya begini. Next PowerPoint saya. Sigionot itu akar katanya, kata-kata Sigionot begini. Di situ melibatkan semua emosi. Semua emosinya ada di sini. Jadi bukan gini ya, ini tergoncang. Gerak gak teratur, emosional. Sigionot itu nada bukan nangis, bukan. Itu ada nada ratapan, nangis, semua emosi semua ada di situ. Tapi dengan spirit of triumph, roh yang menang. Karena dia sadar bahwa Allah tetap pegang kendali itu loh. Kalau saudara nangis silahkan. Saudara guling-guling silahkan. Saudara teriak-teriak silahkan. Tapi dengan sebuah pemahaman bahwa Tuhan pegang kendali. God still in control. Kalau saudara mempercayai prinsip ini, saudara semua emosi dan semuanya ini yang terjadi ya. Jadi Sigionot itu doa iman, gak ngerti, tapi dia memilih untuk percaya gitu. Sigionot itu gitu. Bukan meratap mendayu-dayu, bukan. Semua tangisan, kemarahan semua ada situ. Tuhan, aku yakin. Walaupun aku gak mengerti. Ya, saya kasih contoh deh. Waktu saya sekolah Alkitab, adik saya juga sekolah Alkitab. Satu hari itu saya dapat impresi kuat. Adik saya nomor 8 namanya Benjamin ini. Tuhan panggil mati, sakit dan mati. Saya sedih banget. Terus saya ngomong ke sahabat saya. Kok saya dapat impresi adik saya nomor 8 ini mau diambil Tuhan ya. Oh, adikmu juga dapat begitu. Adik saya yang sekolah kitab tuh nomor 4. Saking banyaknya saudara harus ngitung. Nomor 4. Dapat sama, akhirnya saya ketemuan. Saya ngobrol namanya Medi. Saya enggak cerita diri saya. Med, kamu kenapa sedih? Iya, Tuhan kok bilang Benny mau meninggal. Confirm. Kami berdua masuk ke ruang doa. Kami kunci. Di situ saya gulung-gulung. Nangis. Saya teriak-teriak. Tuhan, saya aja. Saya sudah tahu asam garamnya. Manis kecutnya saya udah tahu lah hidup kayak apa. Saya aja yang mati ganti Benny. Jangan Benny Tuhan. Itu doa mempertahankan dia. Adik saya satu teriak, Tuhan, dan dia mengerang. Saya ngerti apa itu doa mengerang. Mempertahankan. Dia nangis, dia gulung-gulung. Kami gulung-gulung sampai berapa lama itu. Nangis sampai kelelahan. Sampai satu titik kami berlutut. Tuhan, kalau dalam pemandanganmu, dalam kedaulatanmu adalah baik adik saya meninggal. So be it. Pergumulan itulah Sigionot. Berseru, nangis, teriak, tapi dengan sikap iman mempercayai bahwa Tuhan itu tidak punya kecurangan. Gak bebas Tuhan itu curang, enggak. Tetap percaya. Dah ketika kami settle begitu, kami ke wartel, kami naik motor. Ke wartel saya telepon mama saya, Mah gimana kabarnya baik? Benny gimana? Tuh lagi main-main baik semua. Kenapa? Tuhan bicara, oh enggak, saya bilang enggak apa-apa. Waktu saya balik naik motor saya bilang, Matt, Benny enggak apa-apa. Apa kita salah dengar ya? Di situ saya dialog sama Tuhan. Tuhan ngasih saya pelajaran, Lydia, untuk adikmu, kamu doa bergumul seperti itu. Untuk Indonesia, begitulah caramu berdoa mempertahankan di hadapanku. Jadi saya nangis, saya ngerti tentang doa untuk syafaat, standing in the gap itu saya ngerti sejak kasusnya adik saya itu. Begitulah kamu mempertahankan. Misal ada masalah dalam keluargamu, harus ada orang standing in the gap. Doa, memohon pada Tuhan. Meminta supaya kemurahan Tuhan terjadi. Nah, ini Sigionot. Sekarang kita akan lihat poin demi poin. Jadi doa Sigionot itu bukan doa biasa. Doa Sigionot itu intens, penuh air mata. Jadi ya para bapak jangan malu kalau nangis. Makanya Tuhan tuh kan bilang kan, kalau kamu doa masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu. Kenapa? Kenapa? Kalau saudara di sini punya masalah nangis kan malu. Nangis kan gak harus punya masalah kan.
Kadang-kadang bersyukur juga bisa nangis. Tapi kita suka malu, nanti orang nilai apa ya saya ya. Tapi kalau saudara di kamar sendirian dengan Tuhan, nggak ada main drama-dramaan kan. Kalau saya depan orang bisa drama ini. Ya Tuhanku, pemilik langit dan bumi, bisa gitu. Tapi ketika saudara di ruang dengan Tuhan sendirian, nggak ada drama. Marah, nangis, dan Tuhan tidak membatasi saudara. Jangan saudara pikir ketika kita meluapkan emosi, itu salah. Itu saluran. Boleh bertanya. Coba baca di Alkitab. Habakuk, kenapa Tuhan? Ayub, kenapa Tuhan berperkara dengan saya? Baca Ayub tidak cukup pasal 1, 2. Pasal 3, Ayub dia menyangkali, kenapa saya harus lahir kalau ngalamin seperti ini? Pasal 10 berontak dia, pasal 23 sekarang keluh kesahku jadi pemberontakan. Saudara lihat dinamika emosinya. Saudara dengan saya bukan robot, ada dinamika di mana kita nggak paham tentang misteri Tuhan dan kita ngamuk di situ. Kalau Tuhan jelaskan kita nggak paham. Ini ya, ini 3 dimensi Sigionot. Emosinya intens. Nangis, teriak. Makanya Bapak Ibu dengan saya ini diberi instrumen begitu. Berserulah. Kenapa? Berseru bukan Tuhannya tuli, enggak. Saudara ketika berseru, Tuhan Yesus. Kenapa? Kau mengumpulkan semua kerinduanmu. Kayak Bartimius. Yesus Son of David, have mercy on me. Kenapa? Dia punya kerinduan yang kuat. Tuhan kita enggak tuli. Hanya untuk menunjukkan benarkah dalam hatimu ada kerinduan begitu. Ya Tuhan mau tolong tuh beda banget. Anak-anak tidak pernah melihat saya doa menangis bergulung-gulung. Satu kali saya pikir anak-anak udah tidur. Satu malam saat berdoa saya dalam posisi sudah telungkup nangis. Pergumulannya berat. Anak saya buka pintu, besoknya dia tanya, Mami kenapa doa kayak begitu? Masalahnya apa Mam? Anak-anak kami tahu pergumulannya seperti apa. Kadang-kadang dia ngerti. Ini nangis, teriak, gemeter, ancaman Babel. Ancaman seperti ketika saya punya banyak cerita sebenarnya. Tapi Bapak Ibu bisa ngalami bagaimana orang Israel ketika zaman Habakuk. Dia tahu persis kalau Babel masuk. Bapak Ibu baca Alkitab, itu Alkitab tidak bahasa hiperbola. Perut-perut perempuan yang hamil dibelah dengan pedang. Itulah Babel. Bangsa barbar, kalau menang perang kepalanya dikuliti ditaruh di atas benteng. Di atas itu tembok untuk mempermalukan. Itu untuk menunjukkan dominasi. Habakuk tahu persis, kalau umat Allah jatuh di tangan Babel, habis. Kadang-kadang kita cuma pahamnya, nggak mungkinlah terjadi. Tapi faktanya, tahun 98 Ambon, sepertinya saya berdoa Tuhan, kok enggak belakah? Tapi faktanya banyak umat Tuhan jadi mati martir. Sigionot. Sebuah gejolak jiwa tapi tetap diakhiri dengan nyembah Tuhan. Enggak sekedar meratap. Ratapannya penuh iman. Pola doa yang sama ini hanya dua ayat ini aja. Sigionot enggak ada di tempat lain, hanya di 2 ayat. Satunya Mazmur 7. Sigion Daud ini. Keluhan, perang batin. Gimana kita bisa percaya sama Tuhan tapi ngelihat realita kayak begitu. Ada ketakutan, kondisi gak jelas, masa depan juga gak tahu. Kita Bapak Ibu saat ini hari-hari ini ekonomi kayak gimana gak ngerti. Mungkin ada prediksi-prediksi tapi bisa meleset. Ada ketakutan. Tapi kalau hanya sekedar takut kita akan mengalami keputusasaan. Tapi gimana takut kita arahkan pada Tuhan. Tidak menyangkal realita buruk. Tapi gak kehilangan iman. Jiwanya tergoncang. Bukan doa yang tenang, formal itu bukan Sigionot. Saya gak bilang doa tenang itu gak ada artinya. Bukan. Saya lagi membahas tentang doa Sigionot. Bergumul, teriak, nangis. Makanya Tuhan bilang masuk dalam kamar, kunci. Nangis sama Tuhan. Di sini ada kepala rumah tangga yang engkau gak mampu lagi. Kayaknya jalannya tertutup. Mau nangis takut dianggap cengeng. Tapi engkau perlu berdoa dengan Tuhan. Nangis sama Tuhan. Ngomong gak kuat. Sigionot itu bukan nyangkali kekuatan. Bukan nyangkali realita. Gak kuat.
Banyak peristiwa dalam hidup saya nggak kuat. Tapi si Gion itu menolong kita. Poin pertama, Tuhan mengizinkan kita datang dengan emosi yang jujur. Tuhan mengizinkan kita datang dengan emosi yang jujur. Nggak usah pura-pura. Tuhan tuh tahu persis. Kalau saya bilang Tuhan saya marah. Pada waktu kami ngalami seperti itu saya marah-marah. Kok ada ya Tuhan? Coba kalau dulu saya nggak kenal dia Tuhan. Saya tetap punya tanah itu Tuhan. Kenapa diizinkan kenal dengan dia? Coba Tuhan kalau dulu satu kali Bapak Ibu saya didatangi seorang bapak ke kantor gereja. Bapak ini kecil. Bulit, terima kasih. Terima kasih untuk apa Pak? Ibu menyelamatkan saya dari sebuah dosa yang besar. Maksudnya Bapak, saya membaca buku bukletnya Bu Lid. Saya nulis satu buklet kecil, saya beri judul Mengapa Banyak Penderitaan. Gara-gara baca buku itulah saya terbebas dari usaha pembunuhan. Maksud Bapak? Dia cerita, Bu, saya dulu nolong orang Kristen. Dia minta ditolong Bu. Saya tolong Bu, kasihan. Jumlahnya bukan ratusan juta, udah banyak banget. Udah M. Setiap saya tagih, dia bilangnya nggak punya uang. Tahun demi tahun selalu akan dijawab tidak punya uang, tidak punya uang. Ini Kristen Bu. Satu kali Bu, tapi kalau di mimbar dia kesaksian, saya diberkati Tuhan saudara-saudara. Sekarang saya mau tanya, kalau saudara posisi Bapak tadi. Saudara nolongin orang. Waktunya ditagih, saya aja lah berutang. Saya ditagih, saya bilang, saya nggak punya duit, habis. Tapi giliran di mimbar saya kesaksian, saudara-saudara saya diberkati Tuhan. Marah nggak saudara? Malaikat kalau enggak marah. Marah. Ngamuk dia. Ditagih baik-baik enggak dikasih. Dia bilang enggak punya uang. Tapi di ininya nampak dia kemana-mana gitu. Foto liburan dan sebagainya, marahlah. Dia lagi kesusahan banget butuh uang. Enggak dapat, jalan pintas. Ini bukan sinetron loh. Saya cerita apa adanya. Bapak itu datang, Bu. Datang hari Kamis, hari Sabtu eksekusi berjalan. Maksudnya Bapak, saya sewa pembunuh bayaran. Gak bisa ditagih, saya suruh bunuh aja sekalian. Ibu mau lihat foto yang enggak Pak, saya gak mau ngotori pikiran saya, gak usah. Paling enggak saya tahu masalah Bapak. Terus gimana Pak, gara-gara membaca buku itu saya batalkan operasinya. Saya bilang cancel semua, terima kasih Bu. Saya bilang Pak, orang itu berlaku curang sama Bapak, tapi percayalah berkat Tuhan itu disediakan untuk Bapak tersendiri. Mungkin Bapak, Ibu hari-hari ada yang mengalami satu kondisi yang gara-gara tindakan seseorang, engkau terpuruk. Jangan tinggal dalam kemarahan, kekecewaan dan keterpurukanmu itu. Habakuk tahu persis kondisinya. Habakuk tidak pura-pura kuat. Enggak, saya juga enggak pura-pura kuat. Anak saya kena kanker ya saya teriak nangis, Tuhan saya nggak tahu deh. Kayak gimana ngadepin dampingi anak kena kanker sementara dia sendiri, saya hancur hati itu. Dia di sana sendirian, saya nggak boleh terbang masuk karena pandemi. Pernah ngalami juga nih anak sampai sehari itu makan cuma sekali sisanya minum air. Ada banyak cerita Bapak Ibu tapi yang nggak kuat, yang ngomong lah. Nggak kuat. Iya berani ngeluh. Ngeluh tapi intinya gini, jangan berhenti di keluhan. Boleh kau utarakan. Pasal 13 dari Mazmur bilang gini, bila manakah aku dapat mendatangi engkau Tuhan, itu bahasa prosa. Bahasa sehari-hari, kapan sih Tuhan aku mendatangi engkau dan engkau mendengar doaku. Mestinya begitu. Bahasa prosa, bila manakah Tuhan, aku itu bahasa prosa. Tapi bahasa hari-hari, kapan sih Tuhan, kapan kok kayaknya kau jauh banget. Dinamika, emosinya ada di situ. Berapa lama lagi Tuhan? Ya marah, bingung, takut. Tapi poinnya adalah tidak lari dari Tuhan. Itu yang saya nasihatkan kepada anak-anak. Kamu hari ini gak tahu kenapa kamu ngalami seperti itu. Jangan marah. Pada waktu kami diperlakukan begitu dengan orang itu, saya bilang anak-anak jangan marah. Jangan marah. Pahit hatimu, kemarahanmu menghalangi berkat Tuhan. Belajar untuk tetap mengampuni, mempercayai Tuhan. Prosesnya harus dijalani. Menghilangkan dari semua kepahitan, nanti berkatnya juga datang sendiri. Jadi anak-anak itu satu contoh ya, satu contoh. Saya ini banyak, makanya tadi mentor saya bilang, Lid, jangan terlalu tulus.
Kamu tulus tuh banyak dibohongi orang, kamu tuh naif katanya. Saya emang menjudge orang itu dengan ketulusan, nggak mungkin lah orang Kristen tuh punya. Ternyata Alkitab sudah kasih warning kan, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Jangan ketulusan naif gampang ditipu, atau kecerdikan gampang jadi nipu orang, jadi gitu aja sebenarnya. Nah satu kali contoh lagi nih, saya kan nenek-nenek kalau pegang mic udah ceritanya banyak. Anak saya yang pertama Ariel itu, dia dari SMA dia kepingin sekolah di Sydney. Kami pendeta, tapi tidak pernah membatasi anak, tahu diri bapak ibumu pendeta, gaji berapa, nggak mungkin. Gaji saya mas suami digabung jadi satu paling cukup bayar kosnya. Kuliahnya di Australia lagi. Terus kemudian biaya hidupnya. Saya nggak bilang Rel, mimpi siang bolong, enggak Rel. Bapak ibumu pendeta, tapi kamu punya Bapak di surga yang maha kaya. Doa Rel, beriman. Dia doa. Satu ketika yang namanya kisah-kisah ini menarik menurut saya. Tuhan tuh kadang-kadang kasih saya kisah yang aneh-aneh. Ada satu orang kepingin nyekolahkan Ariel. Boleh, udah tenang aja, saya yang bayarin semuanya. Ya saya gitu aja kan. Tapi dia lakuin beneran loh. Dia kasih saya dibawa ke bank, langsung setor 500 juta. Beneran. Uang beneran, saya bukan bohong, uang beneran. Banyak bagi saya beli kerupuk penuh ini. 500 juta, saya akhirnya jadi nasabah prioritas dari bank itu. Karena saldo 500 bisa ngurus visa student. Nah berangkatlah. Waduh saya bilang Tuhan kok luar biasa hari gini loh ada orang kasih free. Free 500 juta itu saya kerja payah. Lelah juga kadang-kadang muncul segitu. Udah kan anak ini akhirnya diterima di UNSW Sydney. Diterimalah Ariel, saya dampingi. Saya carikan kos. Rel luar biasa Tuhan tuh luar biasa buat kamu Rel. Punya hati gitu langsung Tuhan sediain. Udah kan 3 minggu saya tinggal. Pulanglah saya ke Indonesia. Waktu genap 1 bulan orang tadi yang ngasih minta uangnya dibalikin. Saya tuh kayak ceritanya sinetron gitu. Apakah saya ini kena event gitu ya. Saya bisa bilang begini, nggak bisa. Itu atas nama saya loh. Saya mau diperkarakan hukum pun nggak ada kesalahan di situ. Itu atas nama saya, bukan penipuan. Itu atas nama saya bang itu. Saya bisa tempuh secara hukum tuh bisa. Tapi buat apa gitu loh. Kalau saya ya, itu nanti nyangkut gereja dan sebagainya. Dia minta, kalau kami dulu di Jawa itu diajarin. Orang tuh kalau udah dikasih diminta lagi muncul timbel, ngerti nggak? 500 juta timbelnya sebesar apa? Saya balikin saudara, benar saya balikin. Saya balikin jebret 500 juta. Wah kaki saya gemeter. Kalau saudara ngomong Sikionot, saya ngerti Sikionot. Gemeter kaki saya. Anaknya sudah terlanjur masuk di Aussie. Uangnya ditarik balik. Tarik balik aja bu ke Indo. Nothing tulus. Iya sama kayak saudara, saya kepingin. Udahlah Tuhan saya nggak pakai malu-malu udah masuk sana saya balikin lagi aja ke Indonesia ngapain saya berkumpul sesuatu yang nggak penting. Tapi hati-hati jangan membuat keputusan didorong oleh emosimu. Atau didorong oleh keadaan. Doa dulu untuk purpose apa Tuhan bawa anak ini ke Australia. Memang uangnya ditarik. Di situ saya bergumul Tuhan bawa pulang Ariel balik ke Indonesia mudah bagi saya mudah. Saya nggak ada rugi apapun, paling anak ini yang kecewa saja. Tapi Tuhan, saya minta tuntunanmu. Dijawab sama Tuhan bukan dengan uang. Lydia, kamu sudah jalan di atas air. Pelajari kenapa Petrus tenggelam. Pernah tahu cerita itu? Kalau nggak tahu, kalau guru sekolah minggu ditanyai murid, Bu Guru, kenapa Petrus jalan di atas air? Kakinya waterproof. Kisah ini saudara saya mau tunjukkan ya. Karena kisahnya itu waktu murid-murid Yesus disuruh Tuhan, kamu berangkat duluan. Murid-muridnya berangkat duluan, naik perahu melintasi Galilea. Alkitab mengatakan di Danau Galilea di tengah-tengah. Karena saya harus membuka Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya buka semua kisah Petrus tenggelam itu hanya di 3 Injil aja. Pada waktu orang bingung, ayatnya mudah tapi jadi susah. Waduh saya bingung nih ini anak gimana bayarin kayak gimana. Gemeter Pak Ibu saya cerita apa adanya karena kami bukan konglomerat. Jadi untuk nyekolahkan bayarnya itu kaki saya gemeter ratusan juta semesterannya. Uang dari mana mending bawa balik. Tuhan jawab itu. Kamu udah jalan di atas air jangan sampai tenggelam.
Nah kita mengatakan para murid setelah jalan di tengah-tengah ada angin badai. Kayak saya. Tahu gitu Tuhan kayak begini mending gak usah berangkat sekali kan. Ngapain udah berangkat ditarik balik. Sama kayak murid Tuhan Yesus di tengah danau. Gelombang tahu gitu kan gak usah berangkat. Nunggu aja sama Tuhan. Ini yang menariknya. Di tengah danau ada angin, topan, badai, sakal. Mereka kelelahan, mereka nelayan, ngerti prinsip. Saya yang biasa ngajari orang beriman. Tapi ketika hantem kayak begini, goyang saya. Goyang. Sikionot. Saya nggak tahu gimana nyelesaikan. Goyang. Murid-muridnya kemudian Yesus jalan di atas air kan. Semua teriak, itu hantu, itu hantu. Petrus itu impulsif modelnya kayak saya. Langsung nyaut. Ini ya, perhatikan ini. Karena saya pelajari. Menarik banget teksnya, sederhana tapi menarik. Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu dengan jalan di atas air. Waktu saya neliti teks itu, karena bingung, gak segera ketemu. Tapi setelah saya renung, oh teksnya sederhana. Kalau engkau Tuhan, suruh aku datang kepadamu dengan jalan di atas air. Dengan kata lain apa sih? Tuhan, berikan aku rema. Give me a word, suruhlah aku datang kepadamu dan jalan di atas air. Dalam masa kebingungan minta rema. Saudara nanti baca Sikionot akan menarik sekali. Bingung dan sebagainya. Habakuk pasal 2 itu turning point-nya. Dapat penglihatan, penglihatannya apa tidak tahu tapi ngubah pola pikir. Yang penting pola pikir. Masalahnya tetap tapi pola pikir yang berubah. Percaya pada Tuhan mujizat terjadi. Dan kita bilang gini, Yesus bilang gini, come Petrus kan gitu kan ya. Datanglah Petrus dengan kata lain, firman-Nya datang. Dalam pergumulan saya dorong Bapak Ibu hampiri Tuhan. Izinkan firman-Nya bicara dalam hidupmu. Jangan membuat keputusan berdasar hanya insting. Petrusnya jalan, saya enggak yakin. Petrusnya begini, enggak sih saya enggak yakin. Saya mempercayai teks. Come Petrus, Alkitab mengatakan Petrus melangkah dari pulau dan jalan di atas air. Saya mau tanya, waktu Petrus jalan di atas air, ombak badainya masih ada atau sudah berhenti? Hola, halo? Masih, berarti enggak bolos ya. Masih, angin topannya masih. Tapi Petrus jalan di atas air. Teks berikutnya berkata begini. But when he saw the strong wind. Alias begini, pertama dia lihat Yesus. Come Petrus, dia datang. Dengan yakin dia memandang Yesus. Jalanlah mujizat di atas air. Lydia, kamu udah jalan di atas air. Pelajari kenapa Petrus tenggelam. Ini poinnya. But when he saw the strong wind. Dia lihat ketika matanya melihat angin badai. Dari tadi juga ada angin badai. Ketika fokus berubah kepada hanya situasi. Engkau melupakan Allahmu. Goyang. Dan pada waktu lihat angin badai. Takutlah ia dan dia tenggelam. Di situ Tuhan bicara saya. Lihat. Kamu udah jalan di atas air. Memberangkatkan anakmu caranya unik. Kalau sekarang saya cerita tuh saya ketawa. Wah aneh Tuhan ini. Hanya supaya anak ini punya visa student. Pakai tangan orang masuk di bank saya. Dapat visa student masuk di sana. Ditarik balik lagi uangnya. Saya gak ada sakit hati. Saya ngeliat cara Tuhan tuh unik gitu. Unik banget. Akhirnya saya bilang Tuhan saya tahu tanganmu yang membawa anak ini masuk ke Australia. Saya tahu tanganmu yang akan menyediakan. Kalau saudara waktunya bayar waktunya bayar semesteran kaki saya gemeletek. Bingung saya, ratusan juta. Dulu kalau saya ulang tahun dikasih orang emas-emas gitu ya, saya jual. Kalau ngerti Surabaya saya ke Pasar Atom. Pendeta Lydia jual emas di Pasar Atom itu saya. Saya jual untuk bayar SPP anak-anak saya, anak Ariel nih. Nah sekarang saya punya 53 kilo emas. Luar biasa kan? Tapi gak bisa dijual tuh Mas Jono suamiku. Nah singkat kata anak ini lulus saudara. Lulus tanpa saya hutang bank. Gimana caranya saudara kalau kepingin tahu caranya ikuti kaki kemerdel gini. Hari ini kalau dia lulus, 10 tahun yang lalu dia lulus. Yang dipuji hanya Tuhan. Saya tidak berterima kasih ke orang tadi. Saya berterima kasih karena dia dipakai nasi 500 juta dapat visa, dah selesai. Tuhan tuh punya cara unik-unik ya. Yang penting jangan baper, dikit-dikit tantrum, marah. Gitu. Marah boleh, tapi jangan berhenti di kemarahan. Dorong dirimu untuk datang dalam hadirat Tuhan. Aku hendak meninjau apa yang hendak dinantikan Tuhan. Aku naik ke tempat penjagaanku, watchtower tempat doaku. Itu Habakuk. Asaf juga begitu.
Sampai aku masuk ke ruang kudus Tuhan. Ayub juga sama. Dia, Tuhan kenapa engkau berperkara dengan saya? Kayaknya salah deh. Dan dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pola pikir berubah walaupun kondisinya belum diubahkan. Sama, Habakuk juga begitu. Pasal 1, Tuhan mengizinkan kita datang dengan emosi yang jujur. Jadi ibu-ibu kalau nanti suaminya doa nangis jangan diledek, nangis nih ya. Jangan ya, sungguh. Lebih baik dia bisa mencurahkan emosinya kepada Tuhan. Satu kali saya ngonseling pasangan yang selingkuh istrinya. Kali itu saya baru dengar begini sang suami, Kak Lid, istriku punya Kak Lid. Dia bisa cerita apapun ke Kak Lid. Dia bisa mudah ke cerita siapa-siapa. Aku punya siapa Kak Lid? Aku gak bisa cerita Kak Lid. Di situ saya melihat seorang pria yang memang susah untuk bercerita. Dia serba salah. Mau cerita dianggap cengeng, gak kuat. Tapi Tuhan kalau kau datang pada Tuhan, Tuhan tidak pernah judge engkau. Kau nangis. Tuhan gak bilang gitu aja gak kuat. Enggak. Kau sudah pelajari Daud lah, pelajari Mazmur. Meratap, nangis, gak mampu, gak kuat. Tapi diajari Tuhan tidak berhenti di situ. Bangkit. Saya tunjukkan emotional spektrumnya ya. Ada emotional spektrum, saya dengan cepat saja ada contoh-contoh di Alkitab. Kalau di sini ada bapak-bapak atau orang-orang yang menduduki posisi perusahaan, orang-orang tinggi posisimu. Jangan malu kalau engkau betul-betul memang gak mampu. Alkitab penuh contoh-contoh. Daud nangis dia. Dalam kepedihan nangis ya. Tadi saya khotbah tentang Siglak. Nangis sampai gak bersuara. Nangis. Yeremia ngeratap atas kehancuran Israel. Ini nabi yang meratap. Makanya ada karangan dia Lamentation, ratapan. Itu karangannya dia. Tulisannya Yeremia. Khotbah ditampar, khotbah dimasukkan sumur. Enggak ada pembelaan Tuhan gitu sebenarnya. Ratap dia nangis lihat kehancuran Israel. Elia depresi mendalam. Aku seorang diri. Dia ngamuk masuk ke padang gurun. Depresi. Tuhan gak negur kan? Gitu aja. Enggak. Tuhan kasih solusi, dikasih makan. Dikasih makan malaikat loh. Tuhan itu bukan Allah yang gitu aja gak kuat. Enggak. Tuhanlah yang menciptakan kita semua. Kita ini ciptaan Tuhan. Tuhan tahu persis siapa saudara dan saya. Tuhan tidak menciptakan robot. Dia memberikan itu instrumen. Marah, kecewa, nangis. Tapi jangan berhenti di emosi. Boleh beremosi. Tuhan bahkan suruh. Waktu Elia ditanya 2 kali tetap jawaban sama. Oke, bangun, urapi Yehu. Urapi Elia. Jadi kan dikasih solusi. Tuhan itu Allah yang luar biasa. Elia, Yesus Kristus bahkan nangis. Di tangan Getsemani. Dalam kemanusiaannya. Dia tahu persis apa yang akan dialami. Saudara, mikul salib itu bukan secara kemanusiaan, itu bukan sesuatu yang mudah. Ketakutannya membuat peluhnya jadi darah. Bapa, sekiranya boleh lalukan cawan ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Allah tidak alergi dengan emosional umatnya. Jangan jadi robot. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Yang kedua, yang pertama tadi Allah mengizinkan kita datang dengan emosi. Datang dengan jujur. Yang kedua, cara berdoa kita ketika keadaan tidak masuk akal. Ketika keadaan tidak masuk akal. Cara yang kedua, cara berdoa ketika keadaan tidak masuk akal. Konteksnya ini membingungkan. Bingung. Tuhan pakai bangsa Babel, bangsa yang fasik untuk menghukum umatnya. Itu kan membingungkan. Allah memakai tangan orang yang tidak kenal Tuhan, mendidik umatnya. Tuhan tuh kadang-kadang caranya kita memang gak bisa paham. Habakuk pasal 1 berhenti, pasal 2 berhenti menuntut. Setelah dia dapat jawaban dari Tuhan. Nah, si Gionot itu begini, bukan doa yang begini, Tuhan jawab dulu baru aku percaya, enggak. Walaupun di tengah kondisi kita tidak paham, tidak mengerti, kita tetap berkata, walaupun Tuhan saat ini aku tidak paham, tadi saya sudah banyak cerita, anak kedua diambil Tuhan meninggal. Kok sampai hari tanya, paham Bu? Enggak. Tapi saya tetap trust dia, tidak ada kecurangan dalam Tuhan.
Ketika anak kami kena masalah sakit, saya juga tetap percaya Tuhan, tidak ada kecurangan, rencanamu pasti baik. Saya tidak sanggup memahami Allah dengan kepala saya, otak saya sebesar bakpo ini. Dia Allah yang maha besar. Ada banyak misteri, itu membuat saya kagum dan sujud menyembah dia. Yang ketiga, yang terakhir. Ini doa paradoksnya ya. Yang ketiga, ini kalau tadi sebelum ketiga ini sini ada gini, ada ini paradoksnya ini. Antara keadilan penghukuman Tuhan, ancaman Babel. Tapi dalam doanya Habakuk bilang begini, dalam murkamu tetaplah ingat kasih sayang. Dia tahu bangsa Babel pasti datang. Kalau saudara menghadapi situasi bisa mikirkan yang the worst, yang terbaik. Dan kau tetap percaya pada Tuhan, kau aman. Kau tidak akan goyang. Berhitung ketika yang the worst yang kau siap. Kalaupun toh Tuhan, kondisinya seperti ini dan lebih buruk. Dan aku mau tetap mengasihi Tuhan. Seperti doa Habakuk. Dalam murkamu tetaplah ingat belas kasihan. Inilah roh Sigionot. Roh Sigionot begini. Berdoa dalam kebingungan dan semuanya. Tapi rohnya, spiritnya itu triumph, menang gitu. Masalahnya belum berubah. Tapi dia tetap mengalami kemenangan. Poin yang ketiga. Dari ketakutan menjadi penyembahan. Habakuk dimulai dengan ketakutan. Tetapi ditutup dengan deklarasi iman luar biasa. Itulah doa Sigionot. Makanya a prayer of Habakuk upon Sigionot. Doa Nabi Habakuk atas nada dasar Sigionot. Jadi pada waktu baca pasal 3. A prayer of Habakuk upon Sigionot. Pada waktu Habakuk mengatakan sekalipun pohon ara tidak berbuah. Pohon zaitun mengecewakan. Ternak lembu terlalu dari kandang. Itu bukan karena dia ngalami mujizat. Dia tahu persis akan terjadi seperti itu. Dia tahu persis bangsa Babel akan menghabisi semuanya. Tapi dia berkata begini, namun aku mau tetap beria-ria dalam Tuhan. Itulah Sigionot. Tuhan, walaupun doaku tidak mengalami jawaban seperti yang aku inginkan. Walaupun aku mengalami satu kondisi keterpurukan. Namun aku mau tetap bersuka cita dalam Tuhan. Itulah Sigionot. Kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub pasal 42. Ayub kan bilang begini, I know, aku tahu engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada satu rencanamu yang gagal. Diucapkan sebelum Ayub mengalami pemulihan. Kalau sudah dipulihkan gampang ngomong itu. Seringkali ketika Tuhan bawa kami dalam kondisi-kondisi yang menyakitkan, saya bilang ke Ariel pada waktu itu, Rel, kalaupun toh memang usiamu gak panjang. Kalaupun toh kamu cuma punya 2 tahun setelah kanker ini, kamu divonis kanker dan kamu gak sembuh dan usiamu hanya bertahan tahunan. Tetaplah cintai Tuhan. Jangan curiga. Di bawah langit kita menghitungnya bisa salah. Tetap cintai Tuhan. Tetap layani Tuhan. Kalau dia ngalami sembuh, bagi saya itu perpanjangan usia buat dia. Dia sembuh, saya bilang rel, perpanjang usia saja dari Tuhan. Dari poin ketiga, dari ketakutan menuju penyembahan. Habakuk dimulai dari takut tetapi ditutup dan deklarasi iman. Secara ekonomi terjadi kolaps total. Kolaps, Sigionot itu kolaps. Bapak Ibu bisa jadi tokomu tidak menghasilkan. Kondisi yang betul-betul terpuruk. Ya, Sigionot tidak selalu langsung mengubah keadaan. Sigionot mengubah hati orang yang berdoa, memberi damai dan sebagainya. Sigionot itu begitu. Masalahmu bisa jadi belum berubah, tapi hatimu damai dulu. Ada shalom. Orang yang menundukkan diri pada kehendak Tuhan, not my will, but thy will be done in me. Mengakui bahwa Tuhan, kalaupun ini menakutkan tapi izinkan bukan kehendakku yang jadi. Itu namanya dapat shalom. Sehingga Alkitab berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memerintah hati dan pikiran. Saudara banyak duit damai itu masuk akal. Saudara semua keluarga sehat-sehat damai masuk akal. Tapi Allah akan berikan engkau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Gimana mungkin orang sakit-sakitan punya damai? Itu pasti dari Allah. Gimana engkau terpuruk dalam perekonomian, kondisi tokomu sepi, engkau tetap punya damai, pasti dari Allah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memerintah hati dan pikiranmu. Hari-hari ini bukan kondisi luar yang harus berubah. Dalam ada shalom. Shalom itu apa sih? Whole, penuh. Ada krisis. Ternak
terhalau dari kandang, namun aku beria-ria. Jadi fungsi Sigionot tidak mengubah keadaan langsung, tapi mengubah hati yang berdoa. Saudara mau dirubah Tuhan dari dalam? Masalahnya tetap, tapi cara pandangnya beda. Wah, kalau saudara punya cara pandang beda, kalau enggak curiga dengan Tuhan, engkau menjalani hidup ini dengan satu keyakinan penuh bahwa Tuhan itu pegang kendali, tidak mungkin terjadi tanpa maksud rencana yang jahat. Sehingga Yeremia 29, ya kan? Aku mengetahui rancangan-rancangan apa mengenai kamu, tentang kamu, yaitu masa depan yang penuh pengharapan, bukan rancangan kecelakaan. Dan saya undang pemain musik maju ke depan. Saya ajak Bapak Ibu Saudara membaca teks ini. Memang Bapak Ibu bukan petani. Tetapi kata-kata sekalipun pohon ara tidak berbunga, kita baca dengan lantang ya. Bisa ditampilkan teks Alkitabnya, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon zaitun mengecewakan. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kurungan, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu, anugerah keselamatan itu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Kalau Bapak Ibu mengalami kekayaan dan sebagainya, itu bonus dari Tuhan. Saudara kenal Yesus, Yesus mati di salib, kau terima Yesus bukan sekedar kau masuk surga. Tapi bagaimana Allah memberikan kemampuan dalam kehidupanmu menjalani kehidupan di dunia ini. Sehingga engkau berkata, walaupun kondisi seperti ini, engkau bisa berkata kayak Rasul Paulus, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah. Penderitaankah? Kekurangankah? Jadilah orang Kristen yang bukan yang sekedar kalau ada semuanya dipenuhi engkau bersuka cita. Walaupun kondisimu seperti ini. Kondisinya habis-habisan, kita mau tetap muji Tuhan. Saya mau ajak saudara, lagu ini mengingatkan kita semua bahwa ada banyak kebaikan Tuhan. Hanya gara-gara sekali Tuhan gak jawab, engkau melupakan kebaikan Tuhan yang lain. Dia baik, dia Allah yang setia. All my life you have been faithful, the goodness of God. Kita nyanyikan sama-sama.